Halo teman-teman, Eh, perkenalkan nama saya Agung ya. Ini adalah video pertama saya. Dan di video pertama ini saya akan membuat video tentang pandemi virus corona yang terjadi di Indonesia. Sebelum itu saya akan mengundang satu bintang tamu yang sangat spesial. Kita sudah undang dari jauh-jauh, dari negeri seberang. Dia adalah bocah, bukan sembarang bocah, bocah sakti. Oke, kita panggilkan, inilah dia, Karan. Oke, masuk Ran. Oke, masuk. Oke. Sebelum itu saya akan bertanya. Ya, Perkenalan dulu ya. Kamu namanya siapa? nama saya Andika Karanggolo alias Yusuf, biasa dipanggil Andika. Biasa dipanggil Karan. Karan aja ya, yang Iya. enak. Andika terlalu arti, nanti dikira artis Pak. Ya, Nah, kamu umurnya berapa? umur saya 13 tahun. Itu SMP ya? Ya, SMP kelas berapa sekarang? kelas 7. Mau kelas 8 ya? Ya, Oke. Sebelum itu kita akan bertanya-tanya tentang aktivitasnya dulu ya guys. Bagaimana proses belajar kamu di sekolah atau di lingkup pendidikan itu? Bagaimana prosesnya itu? prosesnya ya susah kalau di online, mendingan di sekolah saja. Itu tuh kamu online itu menggunakan media aplikasi apa gitu? Kamu menggunakan media apa kira-kira? Ya, kalau yang umum itu WA. Oh, jadi teman-teman selama pandemi ini saudara Karan ini menggunakan aplikasi WA sebagai media untuk belajar selama COVID pandemi ini. Nah, bagaimana kira-kira menurut kamu ini kan ini ya banyak atau ya semua lah ya itu kan pelajaran itu semua dijadikan online gitu kan. Menurut kamu itu gimana? Apakah ada itu membuat kamu ringan atau semakin susah karena ada apa gitu? Semakin susah menurut saya. Kenapa? Karena tugasnya itu lebih banyak dan susah-susah. Iya teman-teman, betul sekali, karena saya juga ngalamin benar-benar susah mending masuk karena tugasnya itu numpuk gila. Baru tugas satu udah ini tambah lagi, deadline-nya mepet. Curhat dong. Anjay. Oke teman-teman, jadi saya akan berbincang-bincang ya mengenai COVID-19 bersama Karan. COVID-19 ini adalah pandemi yang sangat besar yang sudah menimpa dunia untuk yang kesekian kalinya. Karena sebelum ada virus corona ini kan, atau yang kita kenal dengan COVID-19, itu sudah ada virus seperti virus Ebola, virus Spanyol, virus Black Death, itu yang adalah virus-virus yang sangat mematikan pada masanya gitu ya guys. Jadi tapi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai virus yang terjadi di Indonesia, virus corona. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Karan, apa pendapat kamu tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini? Ya, pendapat saya itu Indonesia kan sudah akan memasuki zona merah di dunia ya. Banyak provinsi atau kota-kota di Indonesia yang banyak masyarakatnya yang terkena COVID-19. Yang infeksi ya kota-kotanya. Terus Ya sangat mengkhawatirkan ya. mengkhawatirkan Iya. Indonesia. Sudah ini ya. Saya juga gimana ya? Itulah sedih ya teman-teman. Semoga inilah ya cepat sini. Indonesia telah diserang atau diinfeksi oleh virus corona yang sangat berbahaya. Ya, banyak fasilitas di Indonesia dihentikan karena virus corona ini. Menurut kamu apa dampak yang timbul karena COVID-19 ini kepada umum, terutama kayak Indonesia di tempat-tempat apa gitu? Ya, dampaknya bagi anak sekolah itu ya di rumah saja bosan tuh. Hmm, Terus
ada yang berdampak ke mental, bisa Kok- jadi Kok kenapa bisa begitu? ya karena jarang bertemu teman, jadi yang biasa ketemu teman jadi tidak bertemu teman, jadi Oh, iya. mentalnya rusak. Hmm, kalau dampaknya terhadap ini apa fasilitas seperti kayak tempat bioskop, mall gitu. Ya akibatnya penghasilan mereka jadi turun, nggak ada yang nonton. Iya, bioskop, karena nggak ada yang beli. ini ya tutup dan mereka juga nggak ada penghasilan masuk, ya kan? Iya. Jadi ya sangat ini ya, kasihan lah, semoga cepat sembuh lah ya Indonesia. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini apa ya, di Indonesia sudah sangat besar ya, udah penyebarannya luas ya. Banyak provinsi yang sudah benar-benar zona merah ya, terutama Jawa Timur. Seperti yang kita tahu, Jawa Timur adalah kota yang sangat disorot oleh pemerintah ya, karena di situ penyebaran atau penularannya sangat tinggi, signifikan gitu ya. Setiap harinya itu rata-ratanya gila, tinggi banget. Menurut kamu, yang membuat penularan COVID-19 ini sangat tinggi setiap harinya di Indonesia? Ayo. Ya karena rakyatnya sendiri, menurut saya karena rakyatnya kurang, ya susah diatur oleh pemerintah. Soalnya Banyak ini ya yang mengacukan himbauan pemerintah ya, gitu banyak maksudnya. yang mengacukan himbauan pemerintah seperti suruh jangan keluar rumah, tapi tetap saja keluar rumah. Kumpul-kumpul juga ya. Kumpul gitu. Mm-mm. Dan banyak juga Yang kayak nggak pakai masker gitu kalau Ya. pergi itu banyak banget yang ini ya, yang susah ini mengikuti himbauan pemerintah. pasar masih dibuka, terus Iya, banyak yang kumpul-kumpul gitu nggak pakai masker. itu sangat berbahaya sih ya. Yang sakit nggak dikasih yang sakit yang nggak sakit beli masker banyak, sehingga yang sakit nggak kebagian masker. Itu oh ya, buat kalian juga ya teman-teman, jangan terlalu ini nyetok gitu, jangan terlalu banyak, karena orang lain juga membutuhkan ya. Jadi kalau misalkan mau membeli sesuatu barang itu ini ya, secukupnya gitu ya, Ya. karena orang lain juga membutuhkan. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya. Apa harapan kamu untuk orang-orang yang masih susah diomongin, masih mengacukan himbauan pemerintah? Apa harapan kamu? Harapan saya untuk masyarakat segera menyadari himbauan pemerintah, menaati dan tidak keluar rumah, jangan kumpul-kumpul karena virus corona itu berbahaya. Penularannya sangat tinggi ya, Iya, karena dengan kayak kita nongkrong-nongkrong gitu, kayak penularannya itu semakin ini ya, tinggi. jika Itu- nongkrong-nongkrong, jika berkumpul-kumpul itu akan membahayakan kita semua. Indonesia juga berbahaya. Ya, karena dengan kumpul-kumpul ya itu kayak ini ya, penularan itu akan terus terjadi, mata rantainya itu kayak lama putusnya. Iya, bagaimana Indonesia terbebas dari virus corona? Kalau masyarakatnya, kalau Iya. rakyatnya Masih ada aja masih ya, ada aja yang membandel, susah diomongin, yang ngomongin susah diatur oleh pemerintah. karena ini juga buat kesehatan kita juga ya. Iya, Kasihan lah ya buat teman-teman semua, orang-orang yang sudah menaati social distancing, PSBB yang berlaku, tapi jaga banyak, kesehatan. tapi Tapi ada orang yang ada saja masih orang ya yang masih bandel. iya, jadi kayak apa ya, COVID ini berakhirnya itu nggak segampang itu, nggak secepat itu. Padahal kan kalian juga kan berharap COVID-19 ini cepat berakhir. Buat kalian juga ya yang sering mengeluh, kapan COVID-19 ini berakhir, kok ini kita nggak ada bantuan, kayak inilah itulah mengeluh. Nah itu tuh kita sadar diri buat teman-teman semua. Jadi bagaimana COVID-19 ini mau berakhir jika kalian masih seperti itu? Jadi tolong buka mata, sadar, kita semua menjaga kesehatan, ikuti himbauan pemerintah, dan
sehat selalu. Di rumah saja. Ya, penting di rumah saja itu teman-teman. Bersama-sama kita putuskan mata rantai virus corona. Kita kan ingin hidup seperti dulu, tidak ada PSBB lah, apalah, jaga jarak. Oh iya, jaga jarak. Oh iya. Udah, Enggak, itu kita kan udah disterilkan, Iya. ya, aman. Ya tapi jangan deket-deket. hmm, Jadi kan ini juga berdampak kalau misalkan COVID-19 ini sembuh, ini juga berdampak ke kita sendiri, ke seluruh orang-orang masyarakat di seluruh Indonesia. Kita akan bisa nonton lagi sama gebetan, sama pacar, sama selingkuhan bahkan gitu kan. Nah, iya. jadi gimana kalau misalkan ada COVID ini, kalian nggak menaati, COVID nggak selesai-selesai, siapa yang rugi? Diri kita sendiri, nyawa banyak orang melayang. Jadi tolonglah buat teman-teman semua ikuti ya, karena saya juga mau keadaan Indonesia pulih seperti semula. Saya juga kangen sama orang-orang teman-teman saya, karena kumpul bareng. dan kasihan juga mereka-mereka yang di rantauan nggak bisa pulang. Nah, semoga kalian juga yang sedang merantau dan tidak pulang karena pemberlakuan PSBB di banyak tempat di seluruh provinsi, semoga sehat-sehat selalu ya, jangan lupa jaga kesehatan. Iya. Semoga Indonesia cepat Terhindar atau terbebas dari virus corona. iya, supaya semuanya kembali normal lagi. Saya pokoknya rindu lah suasana dulu, saya bisa pergi-pergi tanpa ada khawatir gitu ya. Tapi sekarang khawatir, saya mau pergi ke desa sebelah juga takut sama corona. Saya mau pertanyaan terakhir buat Karan. Ya, Apa harapan terbesar kamu untuk Indonesia? harapan aku untuk Indonesia itu supaya cepat bebas dari virus corona dan tanah air kita ini kembali Udah sedia kala ya? iya, dan kepada masyarakatnya untuk menaati Tolong ya masyarakat, ya, teman-teman semua yang menonton video ini, menaati peraturan dari pemerintah, jaga jarak, memakai masker supaya putus mata rantai virus corona ya. mari kita bersama-sama melawan dan memutus rantai. Virus corona. Ya, stay safe di rumah aja. Terima kasih Ran, terima kasih. Sampai jumpa di next video.